Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Soliha dari kelas 11 1 Perawat. Di sini saya akan berceramah tentang tema bersyukur kepada Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan nafas sampai saat ini dan kita dapat mendengarkan ceramah yang akan saya sampaikan. Ngomong-ngomong tentang bersyukur, sejak pertama kita hidup di dunia hingga meninggal, bahkan sampai akhirat, yang namanya manusia tidak akan luput dengan yang namanya nikmat. Nikmat yang datang dari Allah. Bicara mengenai nikmat, kita tidak akan khatam bila kita menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nilainya pun tidak terhingga. Bicara soal nikmat, sebagai hamba Allah ada 4 nikmat yang harus kita ketahui. Yang pertama itu, siapa yang memberi nikmat? Memang siapa sih yang memberikan nikmat? Yang memberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya serta Maha Pengusaha menambah atau mengurangi nikmat dalam setiap insan. Manusia yang hanya bisa berencana dan berusaha tidak bisa meyakinkan semua berjalan lancar, karena semua adalah Allah yang Maha berkehendak. Meski sudah beribu cara kita siapkan, bila Allah berkehendak lain, maka itu akan sesuai atas kehendak Allah. Allah memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena yang kita butuhkan lebih penting daripada yang kita inginkan. Allah lebih mengetahui seberapa besar yang kita butuh, maka bersyukurlah. Yang kedua itu ada nikmat yang Allah berikan. Bila kita diberikan tugas untuk menghitung banyaknya hewan di kandang, mungkin itu terlihat sangat mudah, bukan? Jika kita menghitung nikmat yang Allah berikan, mustahil rasanya semua terhitung. Meskipun manusia menciptakan alat yang super canggih, teknologi yang luar biasa, tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Misal saja bernafas. Bernafas adalah salah satu nikmat yang bisa kita rasakan setiap saat sampai saat ini. Apabila kita tidak bisa bernafas, maka kita tidak akan bisa hidup. Nikmat buang air, kotoran yang kita buang memang jorok. Tapi bayangkan, apabila kita tidak bisa buang air, pasti kotoran yang sudah dicerna dalam tubuh, hasil pencernaan makanan akan berdiam dalam tubuh. Dan kita akan sakit, pasti akan membutuhkan biaya yang sangat banyak. Terus nikmat kentut. Bayangkan jika kita tidak bisa kentut. Baru 3 nikmat saja, tanpa itu kita tidak bisa hidup di dunia. Bayangkan bila Allah meminta bayaran atas nikmat-nikmat itu. Sungguh, bila kita dipikir, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang ketiga, ada orang yang menerima nikmat dan cara bersyukur atas nikmat. Tentu seluruh manusia yang telah menerima nikmat yang Allah berikan
Nikmat yang tiada tara itu haruslah disyukuri. Sebagai makhluk yang menerima harus berterima kasih. Bagaimana caranya? Bagaimana bila tidak bersyukur? Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, sungguh jika kamu syukuri nikmatku, akan kutambah nikmat yang kuberikan kepadamu, dan jika kamu kufur terhadap nikmat yang kuberikan, niscaya azabku sangatlah pedih. Bersyukurlah maka akan ditambahkan, bila tidak maka bersiaplah menerima siksa dari Allah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar bisa mensyukuri nikmat dari hal yang paling kecil. Bagaimana bisa kita mensyukuri nikmat kita jika kita yang kecil pun kita tidak bisa lakukan? Hadirin ma'asyiral muslimin, oleh karena itu marilah kita sama-sama introspeksi diri agar kita bisa selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dari hal terkecil sekalipun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum